Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1116. Chen Feng, aku di sini untuk meminta maaf. Pada saat ini, Kaisar Tang menerobos kerumunan dan berjalan ke arah Chen Feng. Dia mengambil ranting kecil dari suatu tempat dan menyematkannya di kerah punggungnya. Lalu dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan tersenyum pada Chen Feng. Oh, bukankah ini Beishan di rumah Zheng Rong? Mengapa kamu menempelkan dahan di kepalamu? Apakah kamu ingin jongkok di sudut dan menjadi bunga berdiam diri? Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Mengenai Kaisar Tang, suasana hatinya sangat rumit. Tak satu pun bunga dinding yang pernah saya lihat dalam hidup saya dapat dibandingkan dengan pria ini. Terakhir kali, orang ini memiliki ide untuk menjebaknya karena meracuni Jiu Qiansui. Saat itu, dia sangat malu dan berpikir untuk membunuh. Tapi melihat ke belakang sekarang, sebenarnya tidak masalah apakah dia membunuh atau tidak. Pertama, orang ini baru saja membantunya. Entah itu persaingan dengan kelompok pedang hitam atau pertarungan selanjutnya melawan 8 pembunuh keluarga Zheng. Di antara keduanya, di belakang pria ini, ada juga hubungan antara Pak Tua Chang Sui. Orang tua misterius itu juga punya banyak pertanyaan penting yang perlu dijawab. Kaisar Tang bisa berfungsi sebagai jembatan. Berhentilah menertawakanku. Jika kamu ingin melawanku, aku akan melawanmu. Aku mengakuinya. Asteris. Kaisar Tang tersenyum tanpa malu-malu. Sekarang setelah masalahnya selesai, dia tidak menyerah. Hidup itu penting. Menurut etiket kuno meminta maaf, sepertinya tidak bisa dibenarkan jika aku tidak menamparmu beberapa kali. Ayo lakukan ini, 3 kali saja dan aku tidak akan melanjutkan kasusmu. Chen Feng menggerakkan lengan kanannya dan tangannya persendiannya berderak. Dia berjalan ke depan dan mencabut dahan dari punggung Kaisar Tang. Semua orang tertawa dan menganggapnya menarik. Kaisar Tang memutar matanya berulang kali, dan menegakkan punggungnya. Dia tidak percaya bahwa Chen Feng benar-benar akan memukulnya dengan ranting di depan banyak orang. Chen Feng berpura-pura melawan, tetapi Kaisar Tang hanya menutup matanya. Tepat ketika dia hendak memukulnya, Chen Feng menghentikan tangannya dan mendorong dahan itu ke Luo Rongyan. Dia memberitahu Luo Rongyan, kami tidak akan memukul Tuan Kaisar Tang kali ini. Anda simpan cabang ini. Jika Tuan Kaisar Tang jatuh tertiup angin lain kali, saya akan menguburnya hidup-hidup. Anda dapat menyimpan cabang ini masukkan ke makam Tuan Kaisar Tang. Setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan untuk tidak mempermalukan Kaisar Tang. Saya selalu merasa orang ini akan tetap berguna. Dimengerti. Luo Rongyan tersenyum anggun dan menyerahkan dahan itu kepada Axia di belakangnya. Semua orang tertawa, dan Kaisar Tang juga tertawa bersama tawa semua orang. Saat ini, mata Chen Feng tertuju pada Hong Yun. Mata Hong Yun bertemu dengan mata Chen Feng, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sekarang setelah aku melihat Chen gila, dewa pembunuh tadi malam segera muncul di benakku. Itu adalah kenangan buruk yang tidak bisa dia hilangkan. Kemarilah. Namun, Chen Feng masih menatapnya dan melambai padanya. Dia berpikir bahwa karena dia berlindung pada Chen Feng tidak akan mempermalukannya. Jadi, dengan senyuman di wajahnya, dia berjalan mendekat dan berkata kepada Chen Feng, Tuan Chen Feng, kinerja saya cukup baik. Tidak buruk, tidak buruk. Tapi saya tidak memiliki momentum beberapa hari terakhir ini. Chen Feng mengklik lebih dulu. Dia mengangguk dan menggelengkan kepalanya lagi. Implikasinya adalah sebuah ironi. Hong Yun merasa cemas dan tiba-tiba menangis, dan berkata dengan sedih, sebenarnya, aku tidak mau. Binatang buas itulah, Yan Mo, yang memperkosaku dan memaksaku menjadi musuhmu. Penampilan lemah itu sungguh terlihat. Orang-orang tidak tahan lagi. He Suixian berkata, mari kita menebus kesalahannya dan melupakannya. Bagaimanapun, Hong Yun adalah orang yang dia lihat tumbuh dewasa, sama seperti anggota keluarganya. Meski sempat kebingungan sebelumnya, namun itu memang akibat dianiaya oleh Balrog. Mereka semua adalah keturunan Hong Liantian, dan dia tidak tega melakukan apapun pada Hong Yun. Chen Feng merenung sejenak, dan kemudian berkata, kalau begitu saya akan mendengarkan Tuan He, tetapi saya punya syarat. Hong Yun tidak dapat kembali ke Hongmen dalam waktu 6 tahun. Saya akan pergi ke Yanmeng untuk saat ini. Biarkan Rongyan dan King Qiyu mencarikan pekerjaan untuknya. Begitu dia mengatakan ini, He Suixian segera memahami niat baik Chen Feng.
Tujuan Chen Feng adalah untuk memastikan bahwa Hong Xingnuo dapat dengan aman mengambil alih Hongmen ketika dia sudah cukup umur. Biarkan Hong Yun pergi ke Yanmeng, karena orang-orang dari Yanmeng mengawasinya, dia tidak dapat menjangkau Hongmen dengan tangannya. 6 tahun kemudian, ancaman terhadap Hong Xingnuo hilang sama sekali. Hong Yun tidak bodoh, dan dia segera mengerti apa yang dipikirkan Chen Feng. Meskipun dia tidak senang, dia memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya akan mengikuti pengaturan Tuan Chen Feng dan bibi saya." Chen Feng memandang Ruan Qingqiu dan Luo Rongyan, dan mereka berdua mengangguk pada saat yang sama, menunjukkan bahwa mereka mengerti apa yang dimaksud Chen Feng. Pada saat ini, Hua Qianfang bertanya kepada Chen Feng dengan sedikit kebingungan, "Chen Feng, meskipun segalanya berjalan sangat lancar sekarang, sayang sekali jika Jiu Qiansui mati. Dia adalah tulang punggung Istana Jin. Kali ini karena insiden Hongmen, saya jatuh dari langit, saya benar-benar tidak tahan." Tetapi begitu dia selesai menanyakan pertanyaan ini, Chen Feng tertawa. Tidak hanya Chen Feng yang tertawa, tetapi Jin Yu juga tertawa. Hua Qianfang tiba-tiba tercerahkan dan bertanya, "Dapatkah dikatakan bahwa Jiu Qiansui belum mati?" Jiu Qiansui adalah roh penghancur diri, dan dadanya terkena pistol Guoni. Akan sangat aneh jika dia belum mati. Chen Feng berkata, "Terus terang, forum umum Hongmen hari ini sebenarnya adalah tempat cabang untuk duel dengan keluarga Zheng. Tempat utama sebenarnya adalah di kuil Tianlong. Kalau tidak, menurut Anda mengapa Zheng Rong hanya mengirim Zheng Chaolin?" Meskipun Zheng Chaolin relatif penting di antara generasi kedua keluarga Zheng, dia masih bukan tokoh sentral. Tokoh sentral keluarga Zheng semuanya ada di kuil Tianlong. Adapun Jiu Qisui, tentu saja tidak mati. Karena saya tahu bahwa Guoni adalah Nanshan dan menduga bahwa Guoni akan menculik Pangeran dan Yin Yue, saya pasti juga berpikir bahwa Guoni akan mengancam Jiu Qiansui dengan Pangeran dan Yin Yue. Sebenarnya, tidak mati, ini semua disepakati oleh saya, Pangeran, dan Jiu Qiansui. Mengenakan baju besi lembut dan meletakkan kantong darah di dada, dan kantong darah di saku. Itu hanya akting, dan Jiu Qiansui juga bisa melakukan keterampilan menahan nafas. Selama beberapa menit, mereka tidak ada bedanya dengan orang mati, dan para idiot itu tidak bisa membedakan mereka. Lihat si idiot Guoni, dia benar-benar menggunakan pistol untuk memverifikasi, dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Hua Qianfang ketakutan saat mendengar ini, dan berkata dengan sedikit ketakutan, "Bagaimana jika Guoni memukul kepala Jiu Qiansui itu? Bukankah itu mengerikan? Saya benar-benar tidak berani melakukannya, pikirkanlah. Ini tidak seseram yang kamu kira." Chen Feng menjelaskan, bagaimana jika Guoni memukul Jiu Qiansui itu. Pertama, ada pemimpin bendera yang akan bertarung sampai mati untuk menghentikannya, dengan niat untuk mencegah pihak lain menghina tubuh Jiu Qiansui. Tapi sebelumnya, jika Guoni atau Zheng Chaolin ingin membunuh Jiu Qiansui secara pribadi, Jiu Qiansui juga akan menggunakan beberapa alasan yang terdengar muluk-muluk. Mengatakan bahwa dia menolak bunuh diri. Tentu saja, apa yang saya katakan mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan, tetapi arti dasarnya adalah ini, biarkan Jiu Qiansui bunuh diri, dan gunakan teknik pernapasan penyu untuk menipu kepercayaan pihak lain. Akan ada cara untuk menyelesaikan bahkan detail terkecil. Dan sekarang Jiu Qiansui sedang dalam perjalanan ke medan perang utama, siap memberi kejutan pada Zheng Rong. Bab 1117. Lebih dari selusin pria berpakaian hitam berjaga di luar bangsal. Seluruh lantai diisolasi. Di bangsal, Bai Qi, yang masih terluka parah, sedang bersandar di tempat tidur sambil memegangi dadanya. Bai Sheng, sebaliknya, dicekik lehernya oleh seorang lelaki tua kurus, wajahnya memerah. Selain itu, Zheng Rong memimpin beberapa orang penting dari keluarga Zheng yang semuanya hadir. "Bai Qi, apakah kamu ingin melihat saudaramu dipukuli sampai mati oleh Tuan Ling Yang? Katakan padaku, di mana benda itu?" Mata kecil Zheng Rong menyipit dan dia bertanya pada Bai Qi dengan wajah tegas. Bai Qi terengah-engah, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Benda itu tenggelam ke laut bersama Ratu Tianji saat itu. Kaisar Surga telah mengkonfirmasi masalah ini, dan juga berjanji untuk tidak mengejar keluarga baik kita lagi. Zheng Rong, kamu adalah bertindak di luar wewenangmu. Jika Kaisar Surga mengetahuinya, kamu pasti akan mati." Tetapi Zheng Rong berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan bicara omong kosong, kamu keluarga Bai menipu Kaisar Surga dan menyembunyikan seorang putri. Saya di sini untuk bersihkan akun untuk Kaisar Surga. Kalian orang-orang pemberontak. Izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir, apakah Anda akan mengatakan tidak?"
Tadi malam, 10 tetua klan kekaisaran terbunuh, yang pada dasarnya melakukan kejahatan besar. Jika klan kekaisaran ingin melepaskannya, mereka harus menggunakan harta penting itu sebagai alat tawar-menawar. Dan dia telah merencanakan harta karun ini selama bertahun-tahun. Mereka mengirim orang untuk masuk ke rumah Bai dan rumah Pangeran Jin, dan akhirnya, Guoni kembali dengan membawa kabar. Ada sesuatu yang mencurigakan di kuil Tianlong. Dia diam-diam menghubungi raja sebuah negara kecil yang dekat dengannya, melakukan kunjungan Buddhis, dan diam-diam memeriksa kuil Tianlong. Tanpa diduga, masalah di kuil Tianlong adalah jebakan yang dibuat oleh istana Raja Jin. Bukan saja benda tersebut tidak ditemukan, namun ia juga mengalami serangkaian pukulan yang berujung pada insiden misi. Jika bukan karena hubungan yang kuat, apa yang terjadi saat itu mungkin akan menghancurkan keluarga Zheng. Namun setelah dipikir-pikir, mengapa istana Raja Jin memasang jebakan di kuil Tianlong? Penilaian yang salah, benda itu adalah jebakan di dalam stupa. Apakah bisa dibuktikan sebaliknya bahwa benda itu ada di kuil Tianlong? Perangkap stupa itu seperti bel alarm benda itu. Jika ada yang mengingini benda itu dan menemukannya di kuil Tianlong, ia akan tertipu oleh informasi yang salah dan mengira benda itu ada di dalam stupa. Orang-orang dari istana Raja Jin sedang menyergap stupa tersebut. Lebih jelasnya, itu adalah lapisan perlindungan pada permukaan benda itu. Mereka jatuh ke dalam perangkap dan memperingatkan ular itu. Akan lebih sulit lagi mendapatkan benda itu di kuil Tianlong. Sekarang, kematian 10 tetua klan kekaisaran telah memaksanya ke dalam situasi putus asa. Anda hanya dapat mengambil risiko, bahkan jika Anda menggunakan pembajakan, Anda harus mencari tahu kemana arahnya. Setelah benda itu ditemukan, kematian 10 tetua klan kekaisaran bukanlah masalah besar. Setidaknya, keluarga Zheng bisa memperbaiki kesalahannya. Oleh karena itu, apapun cara yang digunakan saat ini, salah satu orang dalam ini harus angkat bicara. Baiki, Jin Yu. Setelah Jin Yu diakuisisi oleh Guoni, dia akan diantar setelah menangani masalah Hongmen. Dan yang harus dia lakukan sekarang adalah mengeluarkan sesuatu dari mulut Baiki. Saya sudah mengatakan bahwa benda itu tenggelam ke laut bersama Ratu Tianji. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat membunuh kami berdua kapan saja. Baiki berkata dengan tegas, menyangkal lagi bahwa benda itu ada di kuil Tianlong. Sepertinya kalian berdua siap mati tanpa berkata apa-apa. Zheng Rong mendengus dingin, mengeluarkan ponselnya, membuka video, dan menunjukkannya kepada Baiki. Dalam video tersebut, Jin Yu dan Jin Yinyu diculik oleh Guoni, dengan potongan kain dimasukkan ke dalam mulut mereka. Guoni tersenyum dan memegang pistolnya, menaruhnya di kepala Jin Yu, dan membuat gerakan menembak. Apa yang sedang dilakukan Chen Feng? Mengapa dia membahayakan Pangeran Jin? Baiki tiba-tiba menjadi cemas. Dalam apa yang terjadi saat itu, istana Pangeran Jin hanya membantu keluarga Bai karena moralitas. Jika Jin Yu dan Putri Yue terbunuh karena masalah ini, akan lebih tidak nyaman daripada membiarkannya mati. Chen Feng. Anak itu sudah mati. Zheng Rong mendengus dingin. Apa? Wajah Baiki berubah drastis dan dia bergegas maju. Segera, energi dan darah mengalir ke jantungnya, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia berkata dengan ekspresi menyakitkan, tidak mungkin, anak itu Chen Feng tidak bisa mati. Tidak mungkin mati. Zheng Rong berkata sambil mencibir, dia tidak memiliki kepala tembaga dan lengan besi, jadi mengapa tidak bisakah dia mati? Katakan padamu, tadi malam, 10 tetua Xuan Hong keluar untuk bergabung dengan Yan Mo untuk mengepung dan membunuh Chen Feng. Chen Feng telah terbunuh dan tenggelam ke dasar danau untuk memberi makan ikan. Puff. Baiki memuntahkan seteguk besar darah lagi, dan seluruh tubuhnya gemetar, berlumuran darah. 10 tetua Xuan Hong adalah 10 Grandmaster, dan dengan Yan Mo yang luar biasa, Chen Feng tidak dapat bertahan dengan barisan seperti itu. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya terasa seperti pisau. Jangan bicara tentang Chen Feng. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Biar ku beritahu sekarang, selama aku meneleponmu, orang-orang di sana akan membunuh Jin Yu dan Jin Yinyu. Aku akan memberimu waktu 1 menit untuk berpikir. Saat itu, Jin Yu dan Jin Yinyu pasti akan mati. Zheng Rong berkata dengan dingin, mengangkat tangannya untuk melihat arlojinya untuk memastikan waktu. Kemudian, dia mengangguk pada Tuan Ling Yang. Tuan Ling yang melemparkan Bai Sheng yang sekarat ke tanah. Cepat, hanya 1 menit berlalu. Zheng Rong bertanya lagi pada Baiki, aku bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Apakah kamu mengatakan kamu tidak akan memberitahuku? Jika kamu tidak memberitahuku, kamu, Bai Sheng,
Jin Yu dan Jin Yinyu semuanya akan mati. Gua Leiyin kuil Tianlong. Mata Baiki dipenuhi dengan keputusasaan dan dia akhirnya berbicara. Setelah dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya menjadi lumpuh karena linglung. Zheng Rong sangat gembira dan bergumam, terakhir kali Yan Mo kembali, dia berkata bahwa Chen Feng diselamatkan ke jalan rahasia di Gua Leiyin. Pada saat itu, dia bertanya-tanya apakah benda itu tersembunyi di jalan rahasia. Hanya saja aku mengirim orang untuk mencari beberapa kali, tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan rahasia itu. Katakan padaku, di mana rahasia jalan rahasia itu? Alasan mengapa aku berani mengambil risiko kali ini adalah karena terakhir kali, Balrog kembali dan berkata bahwa ada jalan rahasia di Gua Leiyin. Ada kemungkinan besar benda itu tersembunyi di jalan rahasia. Sekarang, hal itu akhirnya dikonfirmasi. Sekarang setelah masalahnya selesai, Baiki tidak menyembunyikan apapun untuk menyelamatkan Jin Yu dan Jin Yinyu. Dia berkata, jalan rahasia itu adalah tempat di mana biksu terkemuka dari kuil Tianlong duduk. Ada mekanisme rumit di dalamnya, yang hanya dapat dibuka setiap 8 hari sekali. Menghitung hari, hari ini adalah hari di mana mekanisme tersebut dapat dibuka. Arti dari hal itu sekarang, tidak banyak lagi. Dalam hal ini, jika nyawa Jin Yu dan Jin Yinyu dapat ditukar, itu akan sangat berharga. Zheng Rong sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, kebetulan sekali. Nuting, bawa mereka berdua ke kuil Tianlong bersama seseorang. Zheng Nuting, yang sedang bersandar di dekat pintu, memainkan pedang putih itu. Setelah mendengar instruksi kakek, dia segera memanggil orang-orang dan mengikat Baiki dan Bai Seng. Sekelompok orang keluar dari bangsal, dan Ling yang tiba-tiba berkata kepada Zheng Rong, kamu paling tahu mengapa kamu mengirimku ke sini. Yang terbaik adalah membuatnya sangat mudah, jika tidak, keluarga Zheng akan hilang sama sekali. Zheng Rong wajahnya menegang, dan dia buru-buru dia mengangguk dan berkata, saya mengerti, jangan khawatir, Tuan Ling Yang. Alasan mengapa saya menghormati orang ini adalah karena orang ini adalah salah satu kekuatan tempur terhebat dari klan kekaisaran, yang menakutkan kekuatan tempur yang luar biasa. Bab 1118. 5 mobil hitam berhenti di gerbang kuil Tianlong. Saat ini kawasan pemandangan tersebut telah ditutup, dan puluhan petugas polisi menjaga pintu gerbang kawasan pemandangan tersebut. Dari dalam mobil, beberapa orang keluar satu demi satu. Secara berurutan, mereka adalah putra sulung Zheng Rong, Zheng Ziji, putra keduanya Zheng Xinan, dan cucunya Zheng Nuting. Zheng Nuting melangkah maju dan membuka pintu jok belakang kanan sebuah mobil. Zheng Rong, dengan ekspresi serius di wajahnya, keluar dari mobil. Di sisi lain, Ling yang turun dari mobil, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan melihat sekeliling. Melihat pengunjung itu, putra keempat Zheng Rong, Zheng Yumin, mengenakan seragam, berlari mendekat dan berkata kepada ayahnya, ayah, darurat militer telah diterapkan sepenuhnya. Seluruh kuil Tianlong terkendali. Dia adalah pria besar dengan kekuatan nyata. Sobat, peringatan untuk kuil Tianlong ini adalah hasil karyanya. Zheng Rong mengangguk dalam diam, lalu melihat ke kejauhan. Anda dapat dengan jelas melihat beberapa gua di tengah gunung di belakang kuil Tianlong. Gua terbesar di antaranya adalah Gua Leiyin. Apakah benda itu ada atau tidak akan segera terungkap? Zheng Rong bergumam, dan berkata dengan marah kepada Zheng Ting, bawa Baiki dan Bai Seng, temukan kepala biara Juekong, dan bawa mereka ke Gua Leiyin. Ya, kakek. Zheng Nuting menerima pesanan itu dan berbalik. Zheng Rong dan rombongan memimpin pendakian Gua Leiyin. Gunung itu tidak tinggi, dan Zheng Rong masih bisa mendakinya meski di usia tuanya. Setelah lebih dari setengah jam, akhirnya kami sampai di Gua Leiyin. Di dalam gua tersebut, sudah ada beberapa anggota keluarga Zheng yang menjaganya. Ada juga beberapa petugas polisi yang menjaga di luar, yang bisa dikatakan dijaga ketat. Zheng Yumin memimpin jalan, menunjuk ke lempengan batu dengan ukiran sutra, dan berkata kepada Zheng Rong, menurut apa yang dikatakan Yan Mo dan Dong Fangli, ada jalan rahasia yang tersembunyi di balik lempengan batu ini. Saya hanya meminta seorang profesional untuk mengujinya itu, dan memang ada lubang di dalamnya, tapi itu sangat dalam, dan mekanismenya sangat canggih sehingga tidak bisa dipecahkan. Setelah mendengarkan cerita putranya, Zheng Rong tiba-tiba menjadi bersemangat dan merasakan perasaan yang luar biasa. Perasaan ini sangat nyata dan seolah memberitahunya bahwa apa yang dia cari ada di dalam. Saat ini, Zheng Nuting memimpin orang-orang untuk mengawal Baiki dan Bai Seng ke Gua Leiyin. Kepala Biksu Juekong juga diantar bersama. Zheng Rong berbalik, memandang ke arah Juekong dan mencibir sebelum berkata,
Kepala Biara Juekong, apakah kamu ingat? Akulah yang membawa Pangeran F ke kuil Tianlong untuk pertukaran agama Buddha. Amitabha. Juekong memegang kedua tangannya. Menyatukan kedua tangannya, dia berkata, ingat, Pangeran F begitu ceria sehingga dia membuka kotak di stupa. Setelah mendengar ini, wajah Zheng Rong langsung menjadi gelap. Dia bertanya kepada Juekong, mengapa ada kotak yang tidak ada hubungannya dengan relik di menara relik. Setelah membuka kotak itu, mengapa ada segel giok di dalamnya? Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia menjadi marah. Saat itu, saya menerima kabar dari Guoni bahwa Jin Yu telah membocorkan berita tersebut dan segel kekaisaran ada di stupa kuil Tianlong. Ia sering menerima persembahan beserta reliknya. Yang disebut stempel kaisar adalah stempel penerus kaisar sebagai kaisar. Hanya dengan memperoleh segel kekaisaran, seseorang dapat menjadi kaisar surga, pemimpin klan kekaisaran. Hanya dengan cara ini dia dapat memimpin semua kekuatan klan kekaisaran. Dan asal-muasal segel kekaisaran ini juga sangat istimewa. Karena segel kekaisaran ini berasal dari segel giok yang diukir oleh Hesibi. Di negeri kerajaan naga, sejak kaisar pertama, segel kekaisaran telah menjadi simbol kaisar. Sayangnya, setelah diwariskan selama beberapa generasi, segel giok tersebut mengalami perang selama pewarisan, dan menghilang setelah dinasti Tang akhir, dan keberadaannya tetap menjadi misteri hingga hari ini. Faktanya, segel kekaisaran tidak hilang, tetapi diam-diam diperoleh oleh klan kekaisaran. Setelah mendapatkannya, orang-orang dari klan kekaisaran meminta seorang master yang pandai mengukir batu giok untuk mengganti sudut segel batu giok kekaisaran yang hilang dengan busur. Dan menghaluskan 8 kata asli, jika kamu diperintahkan oleh surga, kamu akan hidup selamanya. Setelah itu, totem rumput dewa klan kekaisaran diukir, dan kata klan kekaisaran terukir di atasnya. Segel giok asli yang diturunkan ke seluruh negeri menjadi segel kekaisaran klan kekaisaran, dan bahkan menjadi warisan kaisar surga. Namun harta karun penting ini telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Menurut hasil penyelidikan klan kekaisaran, segel kekaisaran dipegang oleh Ratu Tianji dan tenggelam bersama ke laut. Dengan kata lain, Kaisar Langit saat ini sebenarnya tidak memiliki segel kekaisaran. Keluarga Bai adalah salah satu peserta dalam insiden yang melibatkan Ratu Tianji. Untuk masalah sepenting itu, entah kenapa, Kaisar Surga pada akhirnya memaafkan keluarga Bai. Namun, dia selalu merasa masalah ini aneh, jadi melalui beberapa petunjuk, dia menemukan bahwa keluarga Bai sepertinya telah menipu Kaisar Surga, dan segel Kaisar tidak tenggelam ke laut. Jadi, dia mencoba segala cara untuk mencari tahu informasi tersebut, dan mengirim pengkhianat ke istana Pangeran Jin dan keluarga Bai. Keluarga Bai masih kecil, dan mereka akhirnya ketahuan. Melalui Lia Cheng, Guoni perlahan mendapatkan pijakan di istana Pangeran Jin. Hanya mengetahui informasi tentang segel kaisar ternyata adalah jebakan, dan dari situlah kasus misi kuil Tianlong muncul. Akhirnya, saya benar-benar yakin bahwa kotak di dalam stupa itu bukanlah segel kekaisaran. Itu dibuat oleh seseorang yang dikirim oleh istana Raja Jin, dan itu adalah segel giok biasa yang mirip dengan segel kaisar. Tujuannya adalah untuk membingungkan mereka yang mendambakan stempel kekaisaran. Dan jebakan istana Raja Jin juga sangat cerdik. Kotak-kotak di dalam stupa akan disimpan secara diam-diam oleh pemimpin Juekong pada malam hari. Pada waktu kunjungan siang hari, meskipun kotaknya ada, namun selalu dijaga dan orang luar tidak boleh mendekatinya sama sekali. Saya mengirim orang untuk menguji berkali-kali tetapi tidak dapat mendekati kotak di dalam stupa. Untuk mengetahui apakah yang ada di dalam kotak stupa itu adalah segel kaisar, dia membuat trik cerdik. Yaitu meminta Raja Negara F yang memiliki hubungan baik dengannya, agar mengirimkan seorang pangeran untuk memimpin misi melakukan kunjungan pertukaran umat Buddha ke Kerajaan Naga. Salah satu destinasinya adalah kuil Tianlong. Mengunjungi relik Buddha di pagoda relik juga menjadi yang wajib dilakukan. Ketika pangeran dari negara lain mengunjungi stupa tersebut, mereka pasti akan melakukan kontak dekat dengannya. Jadi, di bawah instruksinya, Pangeran F berpura-pura ceroboh dan membuka kotak itu, memperlihatkan segel kekaisaran palsu. Juekong dan yang lainnya panik beberapa saat dan buru-buru menutup kotak itu. Hati nurani yang bersalah membuatnya berpikir bahwa itu adalah segel kekaisaran. Jadi, pada malam hari, dia mengirim 4 anggota kelompok tentara bayaran Kuangsha ke kuil Tianlong untuk menculik Juekong guna mendapatkan segel kaisar. Tanpa diduga, kelompok tentara bayaran Kuangsha dikalahkan oleh seorang biksu misterius. 3 orang tewas dalam pertempuran itu, dan 1 orang melarikan diri dengan bantuan Guoni. Namun setelah hal sebesar itu terjadi,
akhirnya diketahui bahwa yang ada di dalam kotak itu sama sekali bukan segel kaisar. Itu hampir membuatnya marah. Tapi kali ini berbeda. Dia bisa merasakan bahwa dia sangat dekat dengan segel kekaisaran. Kepala biara Juekong berkata, jika kamu tidak tega mengingini, apa bedanya apa yang ada di dalam kotak itu? Kamu masih memberiku kata-kata yang sulit, itu jelas jebakan yang dibuat oleh istana Raja Jin. Zheng Rong adalah sangat marah dan tidak peduli. Katakan lebih banyak. Selama aku bisa mendapatkan segel kaisar kali ini, apa yang terjadi sebelumnya tidak akan menjadi masalah. Dia kembali ke Baiki dan bertanya, Anda memberitahu saya di rumah sakit bahwa mekanismenya akan dibuka hari ini, jadi mengapa masih begitu tebal di balik batu tulis? Baiki tidak menyembunyikannya, menjelaskan, itu tidak akan terjadi. Terjadi pada hari ini. Anda salah. Setelah saya datang ke Yanjing, hal pertama yang saya lakukan adalah memastikan masalah ini. Sejak saat itu, saya juga menghitung hari-hari demi hari, jadi saya tidak akan membuat kesalahan. Hanya saja meskipun agensi tersebut bertekad untuk buka setiap 8 hari, namun baru akan dibuka keesokan harinya. Belum pasti kapan 8 hari akan berakhir. Mata Zheng Rong sedikit menyipit dan dia berkata dengan nada mengancam, sebaiknya kamu jangan mempermainkanku, karena jika kamu mempermainkanku, baik Jin Yu maupun Jin Yinyu pasti akan mati. Bab 1119. Saat ini, Zheng Ziji masuk ke Gua Leiyin. Dia mendatangi Zheng Rong dan berbisik di telinga Zheng Rong, ayah, beritanya setengah jam yang lalu. Jiu Qiansui meninggal. Semuanya berjalan baik di altar Jenderal Hongmen. Setengah jam yang lalu. Wajah Zheng Rong menjadi marah, apa yang dilakukan Cao Lin? Seharusnya aku diberitahu tentang peristiwa besar seperti itu secepat mungkin. Lupa menelepon. Zheng Ziji menjelaskan ketika telepon berdering lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah Yu Xie, salah satu dari 8 pembunuh. Hei, Yu Xie, kenapa kamu menelepon? Zheng Ziji bertanya. Yu Xie berkata dengan suara tergesa-gesa, masalahnya mendesak. Tuan ketiga telah kehilangan kendali atas emosinya saat ini. Chen Feng masih hidup. Baru saja, dia mengalahkan 4 roh jahat dari kumpulan darah. Apa? Chen Feng masih hidup. Zheng Ziji terkejut dan berteriak keras. Suara ini langsung terdengar oleh semua orang. Baiki, yang awalnya putus asa, tiba-tiba menatap matanya. Dia berbisik kepada Bai Sheng, orang kecil itu tidak mati, tidak mati. Bai Sheng juga sangat senang dan mengangguk sambil tersenyum. Tapi saat ini, ekspresi Zheng Rong berubah sangat jelek. Matanya penuh cahaya dingin dan penuh niat membunuh. Dia bertanya kepada Zheng Ziji, yang baru saja menutup telepon, apa yang terjadi? Zheng Ziji menjelaskan, saya mendengar dari Yu Xie bahwa Chen Feng telah mengenakan masker kulit manusia dan berbaur dengan tim lama Hongmen. Dia baru saja bertemu keempat roh jahat bersaing untuk mengungkapkan warna asli mereka. Dan sekarang, keempat roh jahat di kolam darah telah dibunuh oleh Chen Feng, dan pertarungan terakhir klan Hong tampaknya telah berakhir. Semakin dia mendengarkan, semakin marah dia, dan Zheng Rong tidak bisa menahannya. Dia berteriak, binatang kecil pengkhianat ini sangat keji. Zheng Nuting mengeluarkan pedang putihnya, melihatnya, dan berkata dengan bingung, sejak Chen Feng belum mati dan masih memiliki energi untuk bertarung, lalu bagaimana pedang putihnya bisa jatuh ke tangan Hong Yun? Mengapa Hong Yun mengatakan bahwa dia melihat Chen Feng mati dengan matanya sendiri? Zheng Rong menutup matanya dengan kecewa dan menghela nafas, saya memperkirakan 80% dari keseluruhan kasus, perempuan jalang ini, dia mengkhianati kita untuk sementara. Dia memegang pisau putih, dan tentu saja itu adalah instruksi Chen Feng untuk membingungkan kita. Nuting, kakekmu benar. Yu Xie juga baru saja mengatakan bahwa Hong Yun memang membelot ke Chen Feng. Zheng Ziji menambahkan jalan. Mendengar hal tersebut, Zheng Nuting langsung merasakan bilah putih di tangannya sudah tidak harum lagi. Meskipun ini adalah senjata yang dia impikan, pada saat ini, semakin dia melihatnya, semakin canggung jadinya. 10 tetua Xuan Hong, semuanya adalah Master Agung, dan ada Yan Mo yang luar biasa. Kenapa mereka tidak bisa membunuh Chen Feng? Zheng Rong benar-benar tidak mengerti. Dia tiba-tiba menoleh dan bergumam pada dirinya sendiri, tapi tadi malam orang yang saya ajak bicara adalah Yan Mo, dan bersumpah bahwa Chen Feng meninggal, jadi apa yang terjadi? Pertanyaan ini benar-benar membuatku bingung. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba menjadi ketakutan, tidak, lelaki tua di Huamuzu ini juga orangnya Chen Feng. Ya Tuhan, sungguh hebat.
Jika Hua Muzu adalah orangnya Chen Feng, bukankah itu berarti Hua Qianfang dan Hua Feng yang juga orangnya Chen Feng? Jika itu benar, serangan grup Wan Hua terhadap grup Junlin hanyalah akting. Bukankah kita, keluarga Zheng, menjadi orang bodoh yang membuka jalan bagi orang lain? Juga, begitu Hua Qianfang menyerang Cao Lin dan tertangkap basah, Cao Lin pasti akan mati. Cepat, telepon Cao Lin dan katakan padanya untuk waspada terhadap Hua Qianfang. Zheng Ziji buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon kembali. Nomor telepon Zheng Caolin. Namun, sebenarnya itu tidak berhasil. Dia melihat dengan hati-hati dan melihat bahwa ponselnya tidak memiliki sinyal sama sekali. Ayah, ponselnya tidak ada sinyal. Zheng Ziji menggerakkan kakinya dan berpindah beberapa tempat, tetapi tetap tidak ada sinyal. Ponsel saya tidak ada sinyal. Sama dengan ponsel saya. Yang lain mengeluarkan ponsel mereka dan melihat lebih dekat, tetapi tidak ada sinyal. Aku mengerti, sekarang kita telah menjadi kura-kura di dalam guci. Zheng Rong merasakan hawa dingin di hatinya, berjalan keluar dari Gua Leiyin, dan melihat ke kejauhan. Saya tidak tahu kapan, tetapi beberapa truk besar dari Departemen Perang berhenti di pintu masuk tempat pemandangan itu. Petugas polisi yang hadir telah ditahan. Sudah berakhir, orang tua Suligo ini ada di sini. Zheng Rong mengerti bahwa Suligo pasti cukup percaya diri jika dia berani melakukan tindakan ini. Tampaknya ada sesuatu yang ditemukan dalam kasus misi kuil Tianlong. Zheng Ziji berkata dengan acuh tak acuh, "Ayah, apa yang kamu takuti padanya? Statusmu tidak lebih rendah dari dia. Selama tidak ada pegangan besar, apa yang harus kita takuti?" Dan dia mengerahkan tentara secara diam-diam, ini kuburan dosa. Ziji, kamu adalah putra sulungku. Mengapa kamu tidak membuat kemajuan apapun setelah bertahun-tahun? Zheng Rong berkata dengan sedikit kecewa, siapa Suligo? Pria yang halus, sangat cerdik. Kalau tidak, bisakah dia duduk di kursi yang diserahkan Tuan Yan? Anda mengatakan bahwa orang seperti itu, yang tidak sepenuhnya yakin, akan membawa tentara ke sini untuk mengepung kita. Dan menghalangi sinyal kita. Ini jelas, orang tua ini membuat kesepakatan dengan Chen Feng. Dan kita sekarang benar-benar terjebak. Zheng Ziji terdiam dan terdiam. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zheng Xinhua mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan cemas. Wajah Zheng Rong berubah muram dan dia berjalan menuju Gua Leiyin. Saat dia berjalan, dia berkata, satu-satunya cara sekarang adalah mendapatkan segel kaisar. Begitu kita mendapatkan ini, tidak peduli siapa yang datang, apalagi Suligo, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Begitu dia masuk, dia terus memeriksa. Zheng Yumin dari Sled mengetuk dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, suara hampa terdengar. Ayah, di dalamnya kosong, mekanismenya bisa dibuka. Zheng Yumin berbalik dan berteriak. Bagus sekali. Setelah memujinya, Zheng Rong melotot dan bertanya pada Bai Qi, bagaimana cara membuka jalan rahasia dari luar, beritahu aku secepatnya. Bai Qi mengerutkan kening dalam-dalam, tetapi berhenti menjawab pertanyaan Zheng Rong. Apa yang baru saja saya dengar benar, Chen Feng belum mati, dan tata letaknya canggih, memaksa Zheng Rong menemui jalan buntu. Pada saat ini, bahkan jika dia mati, dia tidak akan memberi Zheng Rong kesempatan untuk kembali. Kamu tidak akan mengatakannya, kan? Zheng Rong sangat kesal dan kembali menatap Zheng Nuting. Zheng Nuting segera mengerti, memegang pisau putih di tangan kirinya, dia menebasnya dan memotong telinga kanan Bai Sheng. Ah! Bai Sheng terus meratap. Ada darah mengalir dari telinga. Apakah kamu akan memberitahuku? Zheng Rong bertanya lagi. Melihat saudaranya disiksa, Bai Qi tersentak kesal. Dia mengertakkan gigi, merasa sedikit bingung. Saudaraku, rasa sakit kecil ini bukan apa-apa. Tutup saja mulutmu. Ketika orang-orang di luar datang, Zheng Rong akan mati. Saat Bai Qi ragu-ragu, Bai Sheng mengertakkan gigi dan menahan rasa sakitnya. Dan berkata kepada Bai Qi dengan sangat tegas. Sepertinya kita harus menyerang lagi. Zheng Nuting mengangkat pisaunya lagi, bersiap untuk memotong telinga Bai Sheng yang lain. Sebelum dia dapat mengambil tindakan, Tuan Ling Yang, yang berdiri di depan lempengan batu di jalan rahasia, tiba-tiba berkata, berhentilah berusaha terlalu keras. Lempengan batu ini sangat tipis saat ini. Saya dapat membukanya hanya dengan satu pukulan. Bab 1120. Tuan Ling yang mengangkat matanya dan mengangkat tangan kanannya. Saat dia hendak memukul, lempengan batu di depannya terbuka. Saya melihat Jie Qi berjanggut terbang keluar dari jalan rahasia dengan kecepatan yang sangat cepat.
Tuan Ling yang condong ke satu sisi dan tanpa sadar bersembunyi. Segera diketahui bahwa orang yang datang memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah kehilangan inisiatif, matanya menyipit. Energi gelap di sekujur tubuhnya tiba-tiba muncul, dan dia segera menggeser kakinya dan mengikutinya. Mata Jiechi tajam dan tujuannya sangat jelas, dia tiba-tiba menyerang Zheng Rong dan pergi. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan semburan auman naga keluar dari tubuhnya, dan dia hendak meraih Zheng Rong. Melihat ini, Zheng Rong menjadi tenang, matanya dingin, dan tanpa sadar dia melangkah mundur. Karena terbiasa dengan angin kencang dan ombak, ia tidak langsung panik. Melihat Jiechi hendak menangkap Zheng Rong, Zheng Ting tiba-tiba bergegas maju untuk menghadang kakeknya. Memegang pedang di tangan kirinya, dia menggunakan posisi meninggalkan pedang untuk mengendalikan pedang putih untuk menyerang dan membunuh. Tinju Tian Huang, keluar dari sini. Raungan naga meraung dari tubuh Jiechi. Dengan pukulannya yang mendominasi, dia bergegas maju, membawa perisai energi yang menakutkan. Dengan ledakan, pedang putih yang terbang ke arahnya terbang menjauh. Dengan suara dentang, benda itu jatuh ke tanah. Zheng Nuting kaget, karena tangan kanannya terluka, ia hanya bisa menggunakan tangan kirinya untuk menghunus pisau. Kekuatannya sangat berkurang, tapi biksu berjanggut ini sangat kuat. Pada saat ini, dia telah kehilangan posisi bertahannya dan memperlihatkan dadanya sepenuhnya kepada biksu berjanggut itu. Jiechi terus menyerang dengan tinjunya. Saat dia hendak memukul Zheng Nuting, tiba-tiba, Ling yang bergegas dari samping dan langsung meraih pergelangan tangannya. Dia kaget, dan merasa tangan kanannya tidak bisa bergerak sedikitpun. Seluruh tangan kanannya tampak membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Beraninya kamu begitu sombong saat aku di sini. Ling Xin berkata dengan dominan dan mengusirnya. Saat Jiechi ingin menghindar, tangan kanannya dicengkeram, tapi dia tetap tidak bisa melepaskan diri. Dia memutar tubuhnya, hanya untuk menemukan bahwa kaki Ling Ling lebih cepat daripada mamba. Dia hanya melihat bayangan, dan dia sakit perut bahkan sebelum dia bisa bergerak. Saat dia dipukul, Ling Yang juga melepaskan tangan kanannya. Seluruh tubuhnya terlempar karena benturan yang sangat besar. Setelah mendarat dengan panik, dia segera berdiri. Sepasang mata marah menatap Zheng Rong dan yang lainnya. Bai Xing, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Tampaknya Zheng Rong benar. Keluarga Baimu telah menipu Kaisar Surga. Ling Yang mengangkat tangannya ke belakang punggungnya dan menatap Jiechi dengan mata dingin. Orang ini adalah Bai Xing dari keluarga Bai, dia memiliki kepala yang dicukur dan janggut yang lebat, jadi dia tidak mengenalinya untuk pertama kali. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Zheng Rong mendorong Zheng Nuting menjauh dan berkata kepada Bai Xing, sungguh keluarga Bai, beraninya kamu menipu dunia. Kaulah yang melindungi Ratu Tianji saat itu. Aku 100% percaya diri sekarang. Saya yakin segel Kaisar ada di gua yang gelap ini. Bai Xing adalah pengawal permaisuri Tianji. Dikabarkan bahwa permaisuri Tianji bunuh diri dengan melompat ke laut sambil memegang segel Kaisar di pelukannya. Bai Xing bunuh diri dan meminta maaf. Sekarang sepertinya itu semua bohong. Menipu Kaisar Langit. Nenek moyang keluarga Zheng Anda juga merupakan setengah dari keluarga kekaisaran. Anda harus mengetahui satu atau dua hal tentang apa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, termasuk Anda, yang dikenal sebagai salah satu dari 5 kekuatan tertinggi dari keluarga kekaisaran, belum lagi aku sudah bilang, dia adalah peserta dalam insiden itu lebih dari 20 tahun yang lalu. Katakan padaku, apa yang dilakukan keluarga Bai kita untuk menipu dunia? Bai Xing berteriak keras dan bertanya dengan tegas lihat wajahnya. Dia mendengus dingin dan berkata, bukan karena keluarga Bai kami menipu dunia, tapi kalian yang kehilangan tulang punggung sedang mengotori dunia ini. Pada titik ini, wajah Bai Xing menjadi semakin ganas. Kebencian di matanya terlihat jelas. Ling Xin yang akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan berkata dengan tenang, kita manusia tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada klan kekaisaran sama sekali, dan sekarang situasi keseluruhan telah diputuskan, tidak ada gunanya menjaga segel kekaisaran. Serahkan, mungkin Kaisar Surga akan meninggalkan ahli waris untuk keluarga Bai. Seperti yang Anda ketahui, banyak hal tidak bisa lagi disembunyikan. Jika Anda berani melawan lagi, seluruh keluarga Bai pada akhirnya akan hancur. Mereka yang menjadi perantara bagi keluarga Bai saat itu juga akan terlibat. Istana Jin yang membantu Anda menyembunyikan kekaisaran segelnya juga akan hancur. Jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan orang lain. Faktanya, saat ini jalan rahasia telah muncul,
dan sangat mungkin untuk masuk dan mencari segel kaisar setelah memusnahkan Bai Xing. Hampir bisa dipastikan bahwa segel kekaisaran, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, ada di lubang di ujung jalan rahasia ini. Namun, dia berhubungan baik dengan keluarga Bai saat itu, dan dia benar-benar tidak tega melihat keluarga Bai hancur. Saya hanya berharap ketiga bersaudara ini bisa sedikit bertobat dan berinisiatif menyerahkan segel kekaisaran dan mengaku bersalah. Hanya dengan cara ini kita bisa mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Bai Xing berkata dengan keras kepala, Ling Yang, kamu tidak perlu bicara lebih banyak. Selama aku hidup hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun memasuki lorong gelap. Dia berpikir dalam hati, jika dia bergegas ke lorong gelap dan memasuki gua yang gelap pada saat ini, kemudian mekanismenya segera ditutup, dan jalan rahasia harus menunggu 8 hari sebelum dapat dibuka kembali. Bisakah permaisuri Tianji dan segel kaisar dipertahankan untuk sementara? Tapi kemudian saya berpikir lagi, dalam hal ini, kakak tertua dan kedua tidak akan bisa diselamatkan, dan mereka akan dibantai oleh Zheng Rong. Tak hanya itu, kekuatan Ling Yang pun sangat dahsyat. Begitu dia memasuki jalan rahasia, dia takut seseorang akan mengikutinya. Dan dia mungkin tidak akan bisa mematikan mekanismenya. Ada juga mekanisme kontrol di Gua Leiyin yang juga dapat menutup jalan rahasia. Sayangnya orang-orang dari kuil Tianlong hanya memberitahunya lokasi mekanisme di dalam gua yang gelap. Adapun lokasi mekanisme lainnya di Gua Leiyin, hanya Jue Kong yang mengetahuinya. Akhirnya, meskipun Anda memasuki jalan rahasia dan mematikan mekanismenya, rahasianya telah terungkap. Begitu keluarga Zheng menggunakan mesin besar atau bahan peledak, mereka masih bisa membuka kamar gelap. Singkatnya, kecuali tubuh dan segel kekaisaran Ratu Tianji dapat diambil, jika tidak, itu akan menjadi jalan buntu. Aduh! Sambil menghela nafas, Ling Yang berkata tanpa daya, kalau begitu aku minta maaf, aku hanya bisa membunuhmu. Bai Xing menolak untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan kepadanya. Saat ini, dia hanya bisa menjatuhkan Bai Xing. Begitu dia selesai berbicara, matanya menjadi dingin, tubuhnya bergerak sangat cepat, dan dia bergegas mendekat. Dalam sekejap, keduanya bertarung sengit. Kekuatan Bai Xing juga merupakan Grandmaster tingkat menengah. Setelah nyanyian naga emas diaktifkan, itu hampir tidak dapat dianggap sebagai puncak dari seorang master. Tetapi kekaguman spiritual adalah keadaan yang sangat luar biasa, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan dan mengerikan. Setelah sekitar 20 ronde, Bai Xing akhirnya dikalahkan dan melakukan beberapa gerakan berturut-turut. Telapak tangan Ling yang berubah 3 kali berturut-turut, mengenai dada Bai Xing 3 kali. Dia segera memukuli Bai Xing hingga dia muntah darah dan jatuh ke tanah. Ling yang melangkah maju dengan cepat dan menahan Bai Xing yang terluka parah. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu. Zheng Rong mencibir, tetapi berkata, Su Li Guo akan segera membawa orang. Cepat, pergilah ke gua yang gelap dan mencari. Selama kamu menemukan segel kaisar, bahkan jika Su Li Guo datang, dia tidak bisa melakukan apapun pada kami. Selama Anda mendapatkan segel kaisar, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Dengan pahala ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya, apalagi Su Li Guo. Setelah mendengar perintah tersebut, Zheng Ziji, Zheng Xinhua, Zheng Yumin dan Zheng Nuting memimpin orang-orang untuk bergegas menuju jalan rahasia. Bai Xing ingin bangun, tetapi tertahan oleh Ling Yang. Melihat Zheng Ziji dan yang lainnya telah mencapai pintu masuk jalan rahasia, hatinya berdebar dan dia benar-benar putus asa. Tetapi pada saat ini, seseorang bergegas ke Gua Leiyin dengan sangat cepat dan langsung menuju ke Zheng Rong. Dengan satu gerakan, Zheng Rong berhasil ditundukkan. Semua orang berhenti, dan ketika mereka melihat orang yang datang, mereka semua terkejut. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.